Assalamualaikum. Halo anak-anak, tetap semangat ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan ceria. Sekarang kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Kelas 4, subtema 1, pembelajaran 2. Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Sekarang anak-anak mengamati teks notasi angka menanam jagung. Sambil kita bernyanyi ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Gimana? Asik kan lagunya? Anak-anak, pelajari ya lagu ini. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Dari nada rendah, sedang, dan tinggi. Tinggi nada rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tinggi nada sedang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tinggi nada tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Anak-anak coba ya. Pada teks lagu menanam jagung, tandailah nada tinggi dan nada rendah. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan bernilai 1/4. Tanda menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 8 ketukan. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Coba ya, kita berdiskusi bersama-sama. Mengapa anak tersebut minum air? Benar, pasti karena anak tersebut haus. Mengapa anak tersebut mandi?
karena badannya kotor, berkeringat. Dia mandi supaya bersih. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Iya, mandi dan minum adalah kebutuhan. Coba bayangkan anak-anak tidak bisa mandi, anak-anak juga tidak bisa minum. Bagaimana rasanya? Jelas tidak enak. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Coba lihat ini. Ada masyarakat sedang membersihkan sungai dan ada seorang anak menutup keran jika air baknya telah penuh. Berarti mereka juga telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Oke, ini coba anak-anak tulis ya. Contoh hak itu apa? Dan yang bukan contoh hak. Misalnya kalau contoh hak bisa anak-anak tulis mendapatkan air bersih. Bukan contoh haknya menggunakan air dengan boros. Itu misalnya. Terus nanti juga anak-anak tulis artinya hak itu apa. Ditulis di buku ya. Jangan lupa nanti kalau sudah ditulis di buku, tunjukkan kepada Bapak Ibu Guru. Yuk kita berdiskusi lagi. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Tadi ada gambar orang yang membersihkan sungai bersama-sama. Dampaknya adalah sungai akan menjadi bersih dan airnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan hidup sehari-hari. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Sungai akan menjadi kotor dan tercemar. Dan airnya tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari. Nomor 3, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Air tidak melimpah dan terbuang percuma. Selain itu, bisa menghemat biaya tagihan listrik. Nah, anak-anak jadi sudah tahu apa itu kewajiban? Coba ditulis di sini ya. Contoh kewajiban, misalnya kita harus mematikan air jika bak mandi sudah penuh. Bukan contoh kewajiban, misalnya membiarkan bak mandi yang penuh sehingga airnya melimpah sampai keluar bak. Anak-anak juga tulis arti kewajibannya apa. Tunjukkan pada Bapak Ibu Guru ya. Hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih.
kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Pintar. Hak adalah sesuatu yang boleh atau harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Siti ingin mengetahui penggunaan air bersih di rumah setiap minggunya. Siti catat setiap penggunaan air di tabel ini. Berikut adalah data yang Siti temukan. Ada Siti, penggunaan air bersih di rumah dalam satuan liter setiap minggunya adalah 273 liter. Edo 324 liter, Lani 363 liter, Dayu 262 liter, Udin 291 liter. Coba hitunglah jumlah air yang digunakan oleh semua teman-teman Siti. Lakukan penaksiran untuk mempercepat menghitungnya. Apa itu penaksiran? Kamu dapat melakukan penaksiran untuk mempercepat hasil perhitunganmu. Untuk melakukan penaksiran, kamu perlu memahami aturan pembulatan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Simak tabel ini. Pembulatan ke puluhan terdekat. Jika bilangan satuannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, dibulatkan menjadi 10. Jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4, dihilangkan atau menjadi 0. Contoh, 243, sedikit lebihnya atau mendekati dari 240. Gitu ya. Jika puluhan, lihat angka pada satuannya. Angka di kanannya. Pembulatan ke ratusan terdekat. Jika bilangan puluhannya 50 sampai 99, dibulatkan menjadi 100. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50, dihilangkan atau menjadi 0. Contoh, 543 sedikit lebihnya atau mendekati dari 500. Bagaimana cara membulatkan bilangan 22? Kamu dapat menggunakan garis bilangan untuk membantumu melakukan pembulatan. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Perhatikan jarak bilangan 22 ke bilangan 20 dan 25. Manakah yang lebih dekat? Mengapa? Bilangan 22 lebih dekat dengan 20. Bilangan 22 dapat dibulatkan menjadi 20. Nah, bagaimana berarti cara melakukan penaksiran? Coba taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. 123 ditambah 267. Lakukan pembulatan bilangan dahulu. Pokoknya anak-anak harus lakukan pembulatan sebelum menghitung. Bukan menghitung dulu baru dibulatkan, itu bukan. Yang benar, dibulatkan dulu baru dihitung. Karena tujuan dari penaksiran adalah untuk mempercepat dan mempermudah menghitung. 123 mendekati 120. 267 mendekati 270. Hasilnya 120 tambah 270. Hasilnya 390.
Jadi, hasil penaksirannya adalah 390. Untuk operasi pengurangan, caranya juga sama dengan cara di atas. Bagaimana cara melakukan penaksiran ke ribuan? Coba, isilah tabel berikut, ditulis di buku, dengan tulisan yang rapi, tunjukkan kepada Bapak Ibu Guru. Bagaimana cara melakukan penaksiran? Pembulatan bilangan dilakukan untuk mempermudah ketika menentukan hasil operasi hitung. Pembulatan bilangan dapat dilakukan ke puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya terdekat. Langkah-langkahnya pembulatan ke puluhan terdekat sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan angka pada tempat satuan. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. Dan jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas atau menjadi 10. Langkah-langkah pembulatan ke ratusan terdekat adalah sebagai berikut. 1. Perhatikan angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhan kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Dan jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Lakukan hal yang sama untuk pembulatan ke ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan seterusnya terdekat. Penaksiran hasil operasi hitung artinya perkiraan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Setiap bilangan dibulatkan ke puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya terdekat. Hasilnya baru dijumlah atau dikurang atau dikali atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Ada 3 jenis taksiran. Yang pertama, taksiran tinggi, yaitu semua bilangan dibulatkan ke atas. Jadi 10 atau 100, pokoknya ke atas. Contoh 48 tambah 43, ini semua dibulatkan ke atas. Jadi 50 tambah 50 sama dengan 100. Taksiran rendah, yaitu semua bilangan dibulatkan ke bawah. Contoh 48 tambah 43 sama dengan 40 tambah 40 sama dengan 80. Taksiran baik, yaitu taksiran yang mengikuti aturan pembulatan bilangan. Contoh, tentukan taksiran hasil operasi berikut ke puluhan terdekat. 48 tambah 43. 48 dibulatkan menjadi 50 dan 43 dibulatkan menjadi 40. Hasilnya 90. Tentukan taksiran operasi berikut ke ratusan terdekat. 136 tambah 269. Ditaksir menjadi 100 tambah 300, jadi 400. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Siti, jawablah pertanyaan berikut. Lakukan penaksiran ke puluhan terdekat. Ini dikerjakan di buku juga ya anak-anak. Jangan lupa tunjukkan kepada Bapak Ibu Guru. Lakukan penaksiran operasi hitung berikut. Ditulis di buku.
Nah, mudah kan belajar penaksiran? Anak-anak hari ini sudah belajar apa aja ya? Betul. Tadi anak-anak sudah belajar tinggi rendah nada, hak dan kewajiban, serta penaksiran. Masih ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, nanti anak-anak bisa tanya kepada Bapak Ibu Guru. Jangan malu untuk bertanya. Yang penting anak-anak harus tetap semangat. Tidak boleh mudah menyerah. Demikian pelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum.